Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Oh, oke. Karena sudah jam 8, kita mulai saja ya. Oke. Kita akan bahas dulu soal yang nomor 1 ya. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke. Belum. Oke. Oke, kita akan bahas dulu nomor 1 ya, secara lisan saja ya. Siap? Oke, penulisan X anggota R di mana X-nya di antara min 5 sampai 3. Ini notasinya adalah ini ya. Jadi kurung siku min 5,3. Yang ini yang di tiganya dia kurungnya kurung biasa ya. Seperti itu. Kemudian yang B, jika X kurang dari Y dan Z negatif ya, kurang dari 0, maka kalau kedua ruas X dan Y-nya dikalikan dengan Z, maka tandanya akan berbalik arah ya. Seperti itu. Oke, kita ke yang C. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X-nya apa? Kalau X-nya non negatif, mutlak X-nya X. X ya, dirinya sendiri ya. Sedangkan jika X-nya negatif, maka mutlak X-nya adalah Negatif X. negatif X. Ya, ini harus diingat ya, tapi lama-kelamaan ini mudah mengingatnya kan ya, tidak terlalu susah ya. Oke, jarak dari X ke 4 pada garis bilangan real adalah 3. Nilai X yang mungkin adalah, ini saya coba di itu aja ya, di notes saja ya, kita potret. Jadi kayak nggak akan muat ya. Oke. Oke, ya. Nah, di sini artinya jarak X keempat pada garis bilangan real. Jarak X keempat berarti ini maksudnya adalah mutlak X min 4 ya. Seperti itu kan? Karena kan kalau mutlak X artinya adalah jarak ke X ke 0. Berarti kalau jarak X keempat ini adalah mutlak X min 4 ya. Katanya 3. Nah, bilangan apa saja yang kalau dimutlakan dia hasilnya 3? Apa saja? 1 sama 7, Bu. X min 4, X min 4 dimutlakan 3. Dimutlakan hasilnya 3. Bilangan apa yang dimutlakan hasilnya 3? 3 min 3. 3 sama min 3 ya. Jadi X min 4-nya itu adalah 3 atau X min 4-nya adalah min 3 gitu ya. Gitu kan ya, kalau dimutlakin hasilnya 3 ya dia kalau nggak 3 ya min 3 gitu. Jadi di sini dari yang pertama kita dapat ya dia 7, dari yang sini dapat 1 gitu ya. Jadi nilainya 7 atau 1 gitu ya. Ini jawabannya 7 atau 1. Ya, jadi ini 7 atau 1. Oke, sampai D dulu ada pertanyaan? A sampai D ada komentar? Ini masih baik-baik saja, masih bisa diikuti. Nggak terlalu susah ya, ya kalau telah konsep ya. Kita ke yang E. Jarak antara titik X1, Y1 dan X2, Y2 ini. Pakai ya ini ya. Akar, terus dia diselisihkan ya. Ya terserah sih mau X1 kurang X2 atau X2, 1 kurang apa, mau X1 kurang X2 atau X2 kurang X1 sama aja ya, karena nanti dikuadratkan ya. Oh, mas, link yang lama, link yang Jadu Next. Oh, emang orang nas atau gimana?
Oh iya, linknya ini ya, link tutorialnya yang masih sama ya dengan yang jadwal buat hari Senin ya, yang kuliah sama saya linknya. Ya mudah-mudahan kita masih bisa pakai akun Zoom yang ini ya. Nggak tahu. Sekarang sih masih bisa. Nas, nanti ada gue Nas di Edunext Nas. Di Edunext MTK. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mau X1 kurang X2 atau Y1 kurang Y2, ya sebaliknya itu nggak masalah Cok. karena akan dikuadratkan juga gitu ya. Oke, yang F, persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Ini persis sekali seperti rumus baku yang di slide ya. Ini adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, ini titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan ini. Berarti kalau titik tengah, kemarin juga sudah kita bahas ya. Jadi ini kita jumlahkan, X1 tambah X2, kemudian bagi 2. Ya, koma, Y1 tambah Y2 bagi 2. Jadi itu rumus untuk titik tengah ya, di antara dua buah titik. Gitu. Yang H, misalkan A tidak sama dengan C. Gradien garis yang melalui titik A, B dan C, D, ya ini gradien kan rumusnya delta Y bagi delta X ya. Delta Y-nya di sini berarti D min B, delta X-nya adalah C min A ya. Atau kalau mau dibalik boleh ya, B min D per A min C itu tidak masalah, asalkan konsisten. Jangan sampai nanti yang di atasnya D min B, bawahnya A min C gitu ya. Jadi titiknya harus konsisten, yang mana dikurangi yang mana ya. Mau yang A, B dikurangi C, D atau sebaliknya. Asalkan konsisten ya. Oke, untuk yang terakhir, untuk yang nomor 1 terakhir yang baru kita bisa bahas sampai I ya. Garis Y sedangkan MX plus C adalah garis dengan gradien. Berapa gradiennya kalau dari sini kelihatan? Itu? M ya. Dan memotong sumbu Y di titik C. C ya. Karena kalau memotong sumbu Y artinya X-nya 0 kan ya. Memotong sumbu Y itu artinya X-nya 0, ya kita masukin X-nya 0, hasilnya Y-nya dapatnya C ya. Oke. Oke, dari yang E sampai I ada komentar atau pertanyaan? Silahkan kalau ada. Kalau ada yang kurang jelas. Oke, masih bisa diikuti ya. Oke, kita akan bahas yang bisa kita bahas di sana apa ya, sebentar ya. Jangan yang ini. Oke. Nomor 4 kita bahas di sana aja. Oke, yang A itu apa? Nilai di antara 1/100 sama 1/99, salah satu bilangan di antara mereka apa? Oh, rata-rata ya, Bu. Nggak harus rata-rata sih, nggak harus tengah-tengahnya banget ya. Tapi yang pasti di antara mereka berdua gitu ya. Nah, ini bisa salah satunya kita ini aja gitu ya, kita lihat itu kan 1/100, 1/99 kan, ya tengah-tengahnya di antara mereka ada 1/99,5 ya, atau 99,1 ya terserah lah. Ya biar nggak ini ya kita coba ya kali 2 lah ya, jadi 2/100 kan ini ya. Ini jadi 2/100, yang itu jadi 2/198. Di antara mereka ada apa? Ada 2/199 gitu ya. Dan ya jawabannya nggak harus tunggal ya. Kalian boleh yang lain juga boleh, yang penting di antara mereka berdua gitu ya. Oke. Yang B apa? Salah satunya. Nah, kalau akar 2 itu kan sebetulnya dia 1,41, ada ekornya lebih ya. Nah, jadi yang di antara itu kira-kira apa? Contoh aja salah satu di antara akar 2 sama apa namanya? Sama 1,41 ada berapa? 1,413, Bu. Boleh 1,413 ya. Dan ya mau 1,412 juga bisa ya, asalkan jangan 1,415 ya. Karena 1,415 udah lebih besar dari akar 2 ya.
Oke. Mau 1,411 boleh gitu ya. Kalau yang C, ya ini boleh kalian samakan penyebutnya gitu ya. Jadi samakan penyebutnya per 20, yang atas kan jadi, yang kiri kan jadi ini ya. Jadi berapa? Min 15 per 20. Yang ini jadi min 16 per 20. Di antara 15 sama 16, ya gak ada antara, ya udah kita coba kalikan 2. Jadinya 2 per 2 maksudnya ya, jadi min 30 per 40. Yang satunya lagi berapa? Min 32 per 40 ya. Jadi di antara mereka ada min 31 per 40 gitu ya. Begitu. Ya nggak harus itu ya, kalian boleh cari yang lain ya. Kalau misalkan ini mau didesimalkan kan ini jadi min 0,75, ini min 0,8. Ya kalian boleh pilih min 0,76 gitu ya, 0,78 ya, silahkan aja ya. Kan ini cuma berikan contoh, tidak harus tunggal ya. Ya. Di antara pi dan 3,14. Berapa? Ada berapa nih? 3,1405, Bu. Boleh. 3,1405 tadi ya, boleh. Ya, 3,141 juga bisa ya. Asal jangan 3,142, udah lebih besar daripada ini ya. Jadi boleh kalian yang manapun, yang penting berada di antara mereka gitu ya. Oke, nomor 4 ada komentar? Silahkan. Permisi Bu, Ya. saya ingin bertanya untuk nomor 4 yang B. Mm-mm. Itu untuk pengerjaan saya mengkuadratkan kedua angka tersebut Bu. Itu boleh nggak Bu? Boleh, ya pokoknya caranya macam-macam ya. Mau kalian kuadratin terus jadinya ya pokoknya nanti bisa menentukan mana yang tengah-tengahnya ya boleh. Tapi hati-hati setelah dikuadratkan nanti ini ya, nanti kan jadi 2 di antara 2 dan ini ya, nanti harus diakarin ya hasil tengah-tengahnya ya. Oke Jangan Bu. lupa diakarin. Nanti setelah kalian kamu kuadratin kan jadi 2 nih. Ini jadi berapa lah, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu berapa ya. Berapa? Terus udah ketemu nih tengah-tengahnya di antara 2 sama itu gitu ya. Terus jangan lupa diakarin tengah-tengahnya itu. Ya. Kayak Baik contoh Bu, ini terima kasih. ya, sama-sama. Ini biar nggak lupa aja, ini ilustrasi ya. Misalkan carilah bilangan di antara akar 4 sama akar 9 gitu ya. Sekalian kuadratin gitu ya. 4 sama 9. Oh, tengah-tengahnya 5 gitu. Ya udah kalian pilih 5 gitu. Jangan ya. Jangan lupa diakarin. Ya. Oke, oke. Ada lagi silakan. Caranya banyak ya. Mau dibuat ini yang apa? Untuk yang pecahan A sama C mau dibuat desimal bisa, mau di apa? Mau disamakan penyebutnya biar kelihatan di antara dia apa, silakan ya. Itu banyak sekali caranya. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini hati-hati ya. Hati-hati. Ini logika implikasi gitu, ada kuantor, ada untuk setiap, ada terdapat. Ini kita bahas ya. Oke. Oke, nomor 5. Periksa apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Menurut kalian nomor 1 benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya. Benar, Bu. Benar, Bu. Oke. Eh saya tulis aja ya ini karena oke, saya tulis aja lah ini untuk semua. Ini saya tulis ya. Oke. Kita ke yang A dulu ya.
Jika X kurang dari 1, maka 5X min 1 kurang dari 10. Nah, ini kalian tadi tebakannya adalah benar. Berarti kalau kalian menebak benar, kalian harus tunjukkan bahwa ya jika P terjadi, buktikan Ki. Kemarin kan sudah kita bahas yang 3 macam pembuktian itu ya. Ada yang secara langsung, ada yang apa? Kontradiksi, ada yang kontraposisi. Nah, ini ya pakai langsung juga bisa. Ya. Jadi ya dari intuitif, oh iya benar, tapi kalian harus tuliskan gitu ya. Harus tunjukkan gitu. Berarti kita punya P-nya adalah ini, ya ini adalah P-nya. Ya. Dan ini adalah Q-nya. Jadi kalian harus tunjukkan kita punya modalnya P nih. Ya, kita harus tunjukkan bahwa Q itu terjadi gitu. Ya. Jadi kita mulainya kan punya ini ya, kita punya X kurang dari 1. Nah, kita mau tunjukkan 5X min 1 kurang dari 10. Berarti kita harus membentuk yang asalnya kita punya X jadi 5X min 1. Gitu ya. Nah, dari sini kita kan dari X mau ke 5X min 1, pertama kita kalikan 5 dulu ya, pelan-pelan per tahap. Kita kalikan 5 kurang, terus kemudian kita kurangi 1 gitu kan ya. Jadi yang asalnya kita punya X, kita kalikan 5 gitu ya. Jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan 5. Ya. Jadi kita punya 5X kurang dari 5. Gitu ya. Nah, kita bentuk biar jadi 5X min 1, kita kurangkan dengan 1. Gitu ya. Kedua ruas kita kurangkan 1. Ini tadi yang dikalikan 5 tandanya nggak berubah ya, karena apa namanya, pengalinya positif ya, jadi tandanya nggak berubah. Nah, kemudian kita kurangkan 1 kedua ruas. Jadi begini ya. Nah, yang kita inginkan tuh kan 5X-nya, 5X min 1-nya kurang dari 10 ya. Nah, 4 kan kurang dari 10. Nah, berdasarkan sifat ini kan, ya, sempat dibahas tuh yang ini kan, ini ya, jika kita punya ini apa, A kurang B ya, dan B kurang C, maka kita punya A kurang C kan ya. Nah, di sini kita punya 5X kurang dari 1, 5X min 1 kurang dari 4, dan 4 kurang dari 10, maka di sini kita punya ini ya, maka kita punya 5X min 1 kurang dari 10. Ya, jadi terbukti. Begitu, ya. Silakan kalau ada komentar. Terus itu kalian, oh kok tanahnya ada yang implikasi, ada yang biimplikasi gitu. Bisa membedakan? Silakan kalau ada komentar. Dilihat dulu boleh. Jadi tadi kita mau menunjukkan bahwa kalau kita punya X kurang dari 1, kita dapat 5X min 1-nya kurang dari 10 gitu ya. Dan ini kita sudah tunjukkan. Di awal kita punya X kurang 1, di akhir kita punya 5X min 1 kurang dari 10 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Dengan yang B, jika X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Betul tidak? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Karena yang X kuadrat kurang dari 1 tuh ada intervalnya, Bu. Ya, jadi berarti ada ya X yang kurang dari 1, tapi X kuadratnya nggak lebih dari, nggak kurang dari 1 gitu ya. Ya, kalau misalkan kamu mau menyangkal, oh ini salah. Berarti tunjukkan contoh penyangkalnya bahwa ini nggak selamanya berlaku gitu, nggak semua X, nggak semua berlaku gitu ya. Ada X yang tidak memenuhi ini gitu ya. Kalau ini kan kalau jika X kurang dari 1 itu artinya bahwa seluruh X yang kurang dari 1 itu mengakibatkan X kuadrat kurang dari 1 kan gitu ya.
kalimat ini kan walaupun nggak dibilang untuk setiap atau lain-lain. Nah, jadi artinya nggak lebih dari satu gitu ya. Ya misalkan kalian mau pilih apa? Min 2 gitu ya, yang harus min 2 sih gitu ya. Jadi pilih X sama dengan min 2 gitu ya. Sehingga kita punya X kuadrat ya, yaitu adalah min 2 kuadrat, ini nilainya 4 ya. Nah, ini dia lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Gitu. Kan lawannya lebih kecil itu adalah lebih besar sama dengan gitu ya. Ditunjukkan kalau mau menyangka salah bahwa tunjukkan bahwa ini benar gitu ya. Tunjukkan kalau ini benar tapi ini salah, ada ini salah gitu ya. Ditunjukkan kalian harus milih X ya, X-nya yang harus X yang tepat ya. Yang mengakibatkan si P-nya benar tapi si Q-nya salah. Gitu ya. Kan kalau implikasi itu kan yang salah itu kalau P-nya benar, Q-nya salah kan ya. Itu yang membuat implikasinya jadi salah. Berarti kalian kalau mau menunjukkan bahwa ini implikasinya salah, carilah X yang membuat B-nya benar ya, tapi S-nya salah gitu. Ini sebenarnya mungkin biar lebih enak ini kali ya. Ininya dia kurang kurang dari 1 gitu ya. Supaya kelihatan bahwa ya kita pilih ya si yang P-nya benar, yaitu dia kurang dari 1, tapi X kuadratnya lebih besar dengan 1 gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi ini salah ya. Salah. Jadi ini tadi jawabannya yang ini benar. Atau saya checklist aja ya, ini benar, ini salah. Ada komentar untuk nomor B? Kalian secara insting mungkin sudah bisa menebak ya, cuma harus menuliskannya gitu. Yang C, bagaimana yang C? Terdapat bilangan real X sehingga X kuadratnya sama dengan 0,1. Ada? Kalau diminta terdapat, ya kalian harus tunjukkan terdapat tuh yang mana. X yang mana sih gitu. Itu benar salah yang C. Saya yakin kalian kalau insting kalian tahu lah yang C benar atau salah. Ada bilangan real X yang X kuadrat sama dengan 0,1. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Apa? Akar 0,1. Nah, Plus akar minus. 0,1 bilangan real betul? Betul. Iya, Betul. jadi akar 0,1 adalah bilangan real ya. Jadi ada ya. Jadi itu betul ya, tapi kita harus tulis gitu. Jadi kita pilih ya. Pilih X-nya tadi akar 0,1 ya, bilangan real, anggota bilangan real. Ini udah jelas sih, cuma kalian sebutkan lagi untuk menunjukkan oh ini X tuh beneran loh bilangan real gitu ya. Jadi pilih X dengan akar 0,1 ya, anggota R ya. Sehingga kita punya X kuadrat ini adalah ya ini gitu ya. Sama dengan 0,1. Jadi terbukti ya. Jadi yang C betul. Silakan ada pertanyaan dulu. Oke, yang D menurut kalian betul atau salah? Jadi coba bacanya hati-hati ya, ada untuk setiap, ada terdapat. Kalau untuk setiap itu artinya berlaku untuk keseluruhan X gitu ya. Semua bilangan real X, jadi semua bilangan real. Nah, kalau terdapat itu dia ya tertentu nilainya ya. Nggak harus semua, tapi yang penting ada gitu. Bedanya itu. Menurut kalian ada nggak sih kalau apapun bilangan real X-nya, kalau kita punya apapun X gitu ya, kita ambil X gitu ya, sebarang X apapun, pasti kita bisa milih Y sehingga itu terpenuhi. Ada nggak? Kita ambil X-nya berapa gitu, X-nya 10. Oh, Y-nya segini nih gitu ya. Dan sehingga berlaku itu gitu ya.
Terus saya ambil misalkan X-nya 1.000.000. Oh, Y-nya segini nih. Bisa pilih gitu. Ada nggak? Pasti ada nggak tuh? Y yang memenuhi itu. Kalau kita ambil X-nya berapapun, pasti kita bisa milih Y yang memenuhi itu. Bisa nggak? Kalau tak hingga gimana, Bu? Ya jangan tanya kan bukan bilangan. Oh. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Oke. Bedakan dengan yang E ya. Kalau yang D, kita milih X-nya dulu. Kita ambil X-nya dulu sembarang. Jadi kayak kalian disuruh misalkan ada kotak, terus di dalamnya ada bola gitu ya, terus kalian dikocok, terus ambil bolanya misalnya. Jadi pertama kalian ambil sembarang dulu si X-nya, yang manapun X-nya sembarang. Nah setelah dapat X-nya, kalian milih Y-nya yang sesuai dengan X-nya gitu. Kalau X-nya kita ganti lagi gitu ya, kocok lagi, kita ganti ambil yang X yang baru, ganti lagi, kita baru pilih lagi Y yang baru. Bukan berarti Y yang sama berlaku untuk semua X ya, enggak ya. Jadi kita punya X-nya dulu. Kita ambil sebarang X-nya dulu. Nah, dari X yang kita dapat baru kita milih Y yang sesuai. Pasti ada nggak Y yang sesuai gitu. Bergantung pada si X yang diambil ya. Kalau X-nya ganti ya Y-nya kita bisa ganti juga. Pasti ada nggak sih? Pasti, Bu. Pasti ada, Bu. Pasti ada. Pasti ya. Apa Y-nya? Kalau kita ambil X, Y-nya apa? X plus 2 bisa, Bu. Nah, X kuadrat plus 2 ya. Ya. Ya kan, kalau kita punya X, kita pilih aja Y-nya X kuadrat plus 2 ya. Ya kan? Supaya lebih besar dari X kuadrat plus 1 gitu ya. Jadi kata-katanya ya, karena itu kan untuk setiap, berarti kita kalau untuk setiap kata kuncinya di sini kita ambil sebarang. Kalau untuk setiap kan harus berlaku untuk semua, jadi kita ngambil sebarang nih, nggak milih-milih, sebarang aja. Ambil sebarang X bilangan real, gitu ya. Kemudian kita pilih. Y-nya tadi kalian pilih apa? X kuadrat plus 1 ya. Plus 2 ya, kalian pilih ya. Sehingga kalau kita punya X kuadrat plus 1, ini kan pasti lebih kecil dari X kuadrat plus 2. Dan ini adalah Y, gitu ya. Jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa untuk setiap X bilangan real ya, terdapat Y sama dengan X kuadrat plus 2 bilangan real, bilangan real ya. Ya, bilangan real sehingga X kuadrat plus 1 kurang dari Y. Gitu ya. Atau ya ini langsung aja Y karena udah itu ya. Begitu. Ya. Silahkan ada komentar untuk yang D. Ini yang E mirip. Nanti kita lihat, saya nanti jelaskan ya bedanya apa. Yang D dulu deh. Pertanyaan, ada pertanyaan untuk D? Silahkan. Dicerna dulu. Ya mungkin agak-agak susah mungkin ya. Lebih susah daripada ngitung kan nggak begini ya. Kalau yang nomor lain yang ngitung-ngitung saya yakin kalian lebih bisa lah. Yang D ada komentar? Oke, kita ke yang E. Ini saya ini ya. Biar bisa pindah ke bawah. Ups. Oke. Nanti kita lihat bedanya, saya akan jelaskan bedanya apa gitu ya. Oke, kalau tadi yang D ya, kalian pilih X-nya dulu sebarang, terus baru Y-nya menyesuaikan tergantung X yang diambil gitu ya. Nah, kalau ini bedanya adalah terdapat bilangan real Y, sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku itu. Jadi ini Y-nya tetap,
Oh enggak, kita harus milih Y gitu ya. Kita harus milih Y di sini sehingga X-nya apapun berlaku untuk Y yang sama, untuk Y-nya harus sama kalau ini. Jadi ada Y yang berlaku untuk semua X sehingga berlaku begini gitu. Ya. Jadi di sini Y-nya harus sama kalau ini. Kalau tadi ya kita pilih X apa kita ambil X-nya dulu, Y-nya menyesuaikan tergantung X-nya. Nah, kalau ini harus Y-nya tetap satu untuk semua X. Ada nggak yang ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi ya kita pilih kalau X-nya 10 juta, ya kita berarti ada berapa? Kalau 10, jangan kegedean. Ya pokoknya gede, kuadratin tambah 1. Ya X-nya kan bisa besar terus gitu ya kan. X itu kan bisa bilangan itu membesar ya. Gitu. Nggak ada ya yang kalau kita misalkan kita pilih X-nya 100. Oh, 10.001 aja udah memenuhi. Tapi kalau X-nya kita huruf besar harus pilih ya yang lain lagi gitu ya. Kan tidak terbatas ya bilangan real itu ya tidak terbatas, jadi ya tidak ada ya. Tidak ada ya yang memenuhi untuk semua X karena X itu kan tidak terbatas gitu ya. Begitu. Jadi dia salah ya. Jadi yang ini benar, tapi yang ini salah ya. Jadi ini ya. Tidak terdapat gitu ya. Karena X-nya ini gitu ya, apa tidak terbatas gitu ya. Ya jadi tidak ada gitu ya ya. Tidak ada ini aja berarti ya. Tidak. Oh, oke. Pakai kuantornya berarti kalau kita membuktikan dia salah berarti kan kita harus kontra apa negasinya ya. Berarti negasi dari pernyataan tersebut ya, kita harus tunjukkan negasinya gitu. Berarti negasinya itu adalah kalau terdapat jadi untuk setiap, kalau setiap jadi terdapat ya. Jadi negasinya itu adalah untuk setiap bilangan real Y, ya udahlah gini aja, untuk setiap Y elemen R gitu ya. Terdapat, berarti untuk menunjukkan dia salah, kita harus menunjukkan negasinya benar ya. Untuk setiap Y-nya elemen R, terdapat apa namanya X bilangan real sehingga berlaku ini ya, kita balik jadinya kalau negasi kan jadinya kalau itu kurang dari berarti lebih besar sama dengan Y, itu negasinya. Ya, untuk menunjukkan bahwa suatu implikasi salah, kita tunjukkan negasinya. Nah, itu kan berarti kalau terdapat negasinya untuk setiap ya. Kalau untuk setiap negasinya adalah terdapat. Ya. Nah, itu pernyataannya X kuadrat plus 1 kurang dari Y, berarti negasinya adalah X kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan Y. Jadi ini yang harus kita tunjukkan. Kalau menunjukkan bahwa pernyataannya salah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan untuk menunjukkan si negasi ini. Bu, mau nanya kalau pakai notasi interval hasil dari X kuadrat, daerah hasil dari X kuadrat tambah 1, habis itu kita jabarin ke notasi interval daerah hasil dari Y, boleh nggak, Bu? Soalnya kan bisa Ya. bisa kita bikin alasannya bahwa upper boundnya sama-sama infinity, jadi nggak jadi pernyataannya salah. Bisa nggak, Bu? Karena ini sih apa sama ya. Ya sebetulnya ini cuma mungkin kita lebih karena kalau sama ininya sama-sama ini ya selangnya sama kelihatan sama gitu. Sebenarnya kita ya oke paham betul gitu ya. Kan ada dia semakin besar gitu. Dia
X kuadrat plus 1 karena X-nya besar banget, berarti kan X kuadrat plus 1 juga akan besar sekali, ya di atasnya tuh nggak terbatas gitu ya. Ya, maksudnya begitu. Gitu. Tapi ya secara ininya, itu kan intuitifnya begitu ya. Instingnya kita begitu. Jadi ya sebenarnya oke, jadi secara insting sudah kalian bisa jawab benar atau salah. Tapi kan kita masalahnya harus menunjukkan itu ya. Benar nggak? Ya salahnya ya kenapa salah gitu ya. Baik, Bu. Siap. Nah ini Terima. ya. Jadi ini pakai negasi ya, kalau mau menunjukkan pernyataannya salah kita pakai negasi gitu. Oke, Bu. Ada lagi? Udah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi silahkan. Instingnya ya begitu, betul. Karena tidak terbatas ya. Sama-sama ya menuju tahingga gitu. Oke, kita coba berarti kalau untuk setiap Y anggota R, berarti untuk setiap berarti kita ambil ya. Ambil sebarang Y bilangan real gitu ya. Oke, nah kalau terdapat berarti harus milih X-nya apa sih? X-nya apa gitu ya. X-nya, oke kita motret dulu ya. Ini saya motret dulu, motret di pinggir. Ini saya motret. Berarti kan kita maunya ini berlaku ya. Mau ini ya. Yang kita mau ini. Oke, jadi kita harus milih X-nya berapa nih gitu ya. Ini ya. Terus, oh kita akarin gitu ya. Kita akarin. Oh, jadi kan kita mau X lebih besar dari Y-1 gitu ya. Nah, ya udah aja kita pilih X-nya yang lebih besar dari Y gitu. X kuadratnya yang sama dengan Y gitu ya. Supaya lebih besar dari Y-1, X kuadratnya Y aja gitu ya. Kalau X kuadratnya Y kan udah pasti lebih besar dari Y-1 kan. Oh, kalau gitu X-nya akar Y gitu ya. Tapi tunggu dulu, Y-nya ini bilangan real, sebarang bilangan real. Berarti Y bisa negatif dong ya. Jadi jangan sembarangan apa? Diakarin. Ya udah kita mutlakin dulu Y-nya gitu. Supaya bisa diakarin ya. Oh, sorry ini jadi X. Idenya begitu gitu ya. Berarti kan kalau menunjukkan kita menunjukkan si negasi ini berarti untuk setiap Y-nya sebarang, kita harus milih X-nya gitu. Nah, X-nya apa X-nya yang kita pilih? Kayak nomor D tadi kan kita punya X, kita milih Y kan. Kita pilih Y-nya X kuadrat plus 2. Nah, untuk yang ini juga kita terdapat X, berarti kita yang harus milih X-nya. Tapi X-nya tuh yang dipilih tuh yang mana gitu. Ya udah itu tadi idenya begitu ya. Kan kita pingin X kuadrat plus 1 lebih besar dari Y. Besar dengan Y, berarti oh ya udah X kuadrat pilih Y gitu ya. Biar X kuadrat plus 1-nya lebih besar dari Y-1. Jadi kita pilih X kuadratnya Y gitu ya. Oke. Nah, tadi terus kalau X kuadratnya kita pilih Y, X-nya apa gitu kan? Kan yang dipilih X ya. Nah, tapi kita nggak boleh sebarang mengakarkan karena kan Y-nya sebarang bilangan real. Berarti termasuk yang negatif juga, Y-nya bisa negatif. Makanya di situ kita mutlakan gitu ya. Jadi oke, kita pilih X-nya mutlak Y ya. Oke, kita coba tuliskan ya. Kita udah pilih itu ya di situ ya, idenya itu ya. Jadi kita pilih X-nya itu ya. Ambil sebarang Y anggota R ya. Pilih X-nya akar dari mutlak Y gitu ya. Sehingga kita mau nunjukin itu yang dikotakin ini kan. X kuadrat plus 1 ini jadi akar mutlak Y kuadrat ya. Tambah 1 ini sama dengan jadi mutlak Y ya. Tambah 1. Nah, kita tahu bahwa mutlak Y ini kan lebih besar sama dengan Y kan. Kalau Y-nya negatif, mutlak Y-nya lebih besar. Kalau Y-nya positif, ya dia akan sama dengan mutlak Y ya. Jadi ini akan
Oke, biar lebih luas di ini aja di bawah. Ya, jadi ini dia ini ya, karena kita punya yang mutlak Y kurang lebih besar dengan Y, berarti ini akan lebih besar sama dengan Y plus 1 gitu ya. Dan tentu saja ini dia lebih besar dari Y min 1. Y ya. Gitu. Ya, boleh pakai sama dengan juga nggak apa-apa. Karena kan mau yang tunjukinnya pakai sama dengan ya. Ya, silakan dipandang dulu, dilihat dulu. Kalau ada yang bingung, tanyakan. Ibu, Ya? Ya? untuk yang X kuadrat plus 1 lebih besar atau sama dengan Y itu harus sama dengan apa boleh nggak juga? Negasi. Kalau ini kan dia negasinya ini ya, dia kurang dari lawannya dari dia adalah lebih besar sama dengan. Oh, kalau Ya, misalkan dia kurang dari dan sama dengan berarti negasinya sama dengan lebih besar sama doang. dengan juga kan melanggar ini kan, sama dengan juga melanggar ini kan itu nggak boleh sama dengan tuh. Ya. Jadi sih kalau dia kalau dia ini sama dengan ya, ini juga dia melanggar yang ini gitu. Makanya dia ikut ke dalam negasi yang sama dengannya juga. Ya. Oke, Bu. Ya. Ada lagi silahkan. Bu, mau tanya, saya nggak Mm-mm. paham itu kenapa pilih X-nya sama dengan akar mutlak Y ya tadi ya. Oke. Idenya kan kita mau yang di kotak ini yang terpenuhi ya. Ini kelihatan nggak? Saya gerak-gerak ininya ya. Yang di kotak biru ini kan yang diinginkan ya. Nah, idenya apa? Oke, kalau kita punya ini kan berarti X kuadratnya lebih besar dari Y min 1 kan? Yang ini setuju ini? Iya, Bu. Ya ini kan kalau kita punya yang di kotak berarti X kuadrat harus lebih besar dari sama dengan Y min 1. Nah, ya udah aja pilih X kuadratnya Y aja. Yang lebih besar dari Y min 1 kan Y ya. Setidaknya kan Y lebih besar dari Y min 1 kan? Oh, iya, Bu. Ya sebenarnya mau pilih Y plus sekian juga cuma kan jadi jelek gitu. Jadi susah gitu ya kalau mau pilihnya Y plus 5 gitu. Ya udah dengan cukup memilih X kuadrat sama dengan Y aja udah memenuhi dia lebih besar dari Y min 1 kan ya? Iya, Bu. Ya, Oke, sebenarnya nggak harus masuk Y sih, itu. mau Y plus 10 juga boleh gitu ya, lebih aman, lebih gede. Cuma jadinya nanti jadi ini aja lebih panjang aja gitu bentuknya. Jadi oke, dengan memilih kita X kuadratnya sama dengan Y itu sudah membuat dia lebih besar dari Y min 1 gitu ya. Nah, kalau X kuadratnya sama dengan Y berarti kan sebenarnya kalau kita akarin jadi akar Y aja kan biasanya gitu ya. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, tapi masalahnya kan Y ini sebarang bilangan real nih. Berarti bisa aja kejadian Y-nya negatif gitu. Kalau Y-nya negatif kan nggak bisa diakarin ya. Jadi biar Itu aman gitu ya udah nggak? kita mutlakin dulu ya. Itu nggak plus minus akar ya, Bu? Gitu. Oh, enggak, masalahnya di sini Y-nya mau diakarkan. Kalau Y-nya ini yang masalahnya bukan di X-nya tapi yang jadi masalah ada si Y-nya. Y-nya ini dia bisa negatif. Y-nya bisa negatif ya. Sedangkan kita mau X kuadratnya itu positif pasti kan. Jadi sebenarnya ini mutlaknya udah dari sini sih sebenarnya ya. Jadi kita mutlakinnya dari situ sebetulnya. Karena kan X kuadratnya harus ini ya. X kuadratnya harus positif, nggak boleh negatif kan? Sedangkan Y itu bisa negatif kan untuk setiap Y bilangan real. Berarti harus berlaku untuk Y negatif juga kan? Oh, Bu, tadi tahu X-nya nggak boleh negatif itu gimana tadi? X
X kuadrat nggak boleh negatif. Oh, oh, X enggak, kuadratnya saya nggak boleh. bingung. Itu habis kan kuadratnya hilang kan Bu, yang di ruas kanan nggak ada plus minusnya Bu, sebelum akar, bukan yang di dalam akarnya, sebelum akar. Yang ini, yang sudah saya hapus. Iya. Oke, kan kalau ini kita pilihnya just plus minus sih, cuma kan kita kan namanya milih, kalau milih kan salah satu aja. Ya boleh sih plus minus ya. Kenapa pilih yang plus? Yang minus juga boleh. Oh, Tapi oke, nanti oke, jadi repot, makasih. yang minus juga boleh sih. Oh, iya, 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 oke. Ya, Makasih Bu. ya sama-sama. Tapi eh, ya biar enak aja kan kita milih kan ya, ya milih aja yang lebih enak gitu. Jadi kita pilih X-nya adalah si akar mutlak Y gitu ya. Oke, Gitu. siap Bu, makasih. Kalau negatif juga boleh. Nanti ketika di sini, kalau ketika negatif ya kan ketika dikuadratin jadi positif juga, jadi mutlak Y juga. Sebetulnya kalau mau pilih negatif boleh ya. Ini sih ya boleh lah plus minus ya, pilih salah satu aja ya. Jadi boleh pilih salah satu. Jadi ini idenya ya plus minus bener ya. Ya oke, yang minus diambil juga boleh sih, kan kita milih ya. Ya kamu kalau mau pilih negatif silahkan ya, karena nanti kan dikuadratin jadi positif juga. Nggak masalah, boleh minus juga ya. Ini juga nggak harus mutlak ya, mau mutlak ya plus 10 ya silahkan aja. Cuma jadi susah ngerjainnya. Gitu ya. Oke. Ada lagi silahkan. Jadi kita pilih yang membuat kita lebih enak ngitungnya ya. Silahkan. Sudah oke ini? Jadi gitu ya bedanya ya. Lihat, jadi kalau ketemu ada kuantor untuk setiap terdapat, terus jika maka itu kalian baca pernyataan gitu ya, ya pelan-pelan bacanya ya. Jadi kejadiannya apa dulu, kayak yang D kita ngambil X-nya dulu gitu ya, terus baru Y-nya milih sesuai X yang diambil. Sedangkan kalau yang E ini si Y-nya ini harus tetap harus satu, sehingga X-nya apapun harus berlaku gitu. Ya, gitu. Oke. Kita ke yang F. Kita ya nggak apa-apa lama di sini ya. Kalau yang hitung mah kalian kayaknya udah jago. Oke, untuk F terdapat bilangan real Y, ini saya tulis ulang juga ya di jadi ini ya. Oke. Terdapat bilangan real Y. Oh, ini agak lambat munculnya. Sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan Y. Oke, coba kalian baca dengan seksama, terus kalian putuskan betul atau salah. Betul Bu. Oke. Terdapat bilangan real Y, jadi Y-nya tunggal ya. X-nya dia berlaku untuk X semua X ya. Jadi Y-nya tunggal. Jadi Y-nya harus tunggal untuk semua X ya, sama Y yang sama. Jadi ada Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku itu. Nah, Y-nya tuh yang mana? Terdapat tuh yang mana Y-nya sih? Y yang mana? Kan ada katanya terdapat. Jadi kalian harus milih, tunjukkan yang mana tuh. Y-nya kurang dari 91 Bu. Ya, boleh ya. Pilihnya salah satu yang kurang dari 11 itu apa? Mau satu boleh ya, 0 juga boleh ya. Minus 10 juga boleh gitu ya. Ya kan bisa ya? Oke. Jadi ini lebih mudah dibanding yang atas ya. Jadi pilih Y-nya mau apa? 1 boleh ya. Pilih Y sama dengan 1 ya. Sehingga untuk setiap X bilangan real ya. Ini oke, ini bilangan real gitu ya. Ya sebenarnya nggak juga, tapi ya untuk mempertegas aja ya. Sehingga untuk setiap bilangan real atau gini deh, biar enak ya, kita mulai dari, nah pilih Y-nya ini ya.
Nah, kita tahu bahwa X kuadrat itu kan lebih besar sama dengan 0 ya. Ini jelas ya? Udah pernah tahu kan? Ya. Nah, kalau kayak gitu berarti dia kalau X kuadrat plus 1 jadinya lebih besar dari sama dengan 1 ya. Dan ini adalah Y gitu. Jadi ya terbukti ya. Oh, oke. Perhatikan bahwa ya ini juga ada yang kurang. Kita singkirkan dulu. Ups. Oh, sorry. Ini taruh bawah dulu. Ups. Perhatikan bahwa untuk setiap X bilangan real berlaku ini ya. Taruh bawah aja. Ya. Jadi dia terbukti ya. Jadi ya terbukti bahwa terdapat Y sama dengan 1 ya, sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat plus 1 lebih besar dari sama dengan Y gitu ya. Untuk menegaskan bahwa iya loh terbukti gitu ya. Dengan kalau kita pilihnya Y sama dengan 1 ya. Oke. Silahkan. Ada komentar? Jadi yang F betul ya. Yang F betul ya. Ini kita tandain di sini betul. Yang E salah ya. Ada pertanyaan? Oke. Ada komentar? Ini cukup yang nomor 5? Ya, nanti kalian baca lagi ya, terus diresapi lagi ya kalau ini. Oke, kita lanjutkan yang bisa kita bahas ini gitu ya. Yang bisa kita bahas lisan ada nggak nih? Oke. Sampai 21 ya kita bisanya ya. Oke, mau bahas nomor berapa, ada request nggak? Nomor lain mau dibahas nomor berapa? Yang kalian kira-kira? Oh ya, silahkan mau ganti device boleh. Ada yang mau request nggak bahas nomor berapa yang kalian nggak bisa ngerjainnya atau merasa itu susah gitu? Permisi, Bu. Silahkan. Nomor 9D boleh, Bu? 9D. Oke, 9D ada yang sudah mengerjakan belum ya? Kita coba lihat. 9D. Oke, 9D. Monica. Kita lihat pekerjaannya Monica. Sembilan D. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Cukup ya, segini gede ya. Ini jarinya ke foto. X pangkat 3 min X kuadrat tambah 72X lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan X-nya keluar ya. X kuadrat min X plus 72 ya. Nah ini dia kita lihat bisa difaktorin nggak ini gitu ya. Yang dikalikan 72 di iniin. Ini beneran plus 72 ya. Oh plus. Oh harusnya minus ya. Oke udah. Oke nggak apa-apa. Oh sorry tadi mana? Salah.
Nah, ini kalau misalkan nggak difaktorin, coba kita periksa si D-nya ya. D-nya, bentar, saya coret-coret dulu. D-nya kurang dari 0, Bu. Ya, betul. D-nya kurang dari 0 ya. Ini udah kelihatan gede. Nah, jadi kita periksa D-nya ya. D-nya kan B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya min 1 ya. Min 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 72. Ini negatif lah pokoknya. Berarti dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X kan? Kalau tidak pernah menyentuh sumbu X, berarti dia akan ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Berarti akan selalu positif, akan selalu negatif gitu ya. Gitu kan ya? Nah, akan selalu positif atau selalu negatif. Nah, berarti kalau kayak gitu ya kita tergantung lihat. Dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kalau cekung ke atas berarti dia selalu positif. Kalau cekung ke bawah selalu negatif. Nah, bergantung pada nilai A-nya ya. Ini ngomongin yang ini maksudnya ya. Bergantung pada nilai A-nya. Ya. A-nya berapa? 1 kan? Dia positif, berarti dia cekung ke atas. Ini ngomongin yang di ini ya, yang kuadrat ya. Cekung ke atas gitu. Berarti kalau cekung ke atas dia akan selalu positif ya. Si ini akan selalu positif kuadrat dengan negatif D-nya dia dengan D-nya negatif gitu kan, dia akan cekung ke atas, terus berarti kan dia selalu positif ya. Nilainya selalu positif. Berarti tandanya itu hanya ditentukan oleh X ya. Jadi ini mah selalu positif lah, berarti tergantung X-nya. Nah, kita kan maunya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti kita harus ngecek ya si X-nya. Kapan X-nya lebih besar sama dengan 0? Yaitu pada saat X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi makanya jawabannya ini. Begitu ya. Oke, Bu. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ini yang nomor ini ada pertanyaan dulu. Jadi itu karena dia nggak si D-nya dia negatif, berarti dia nggak pernah menyentuh sumbu X, berarti nilainya akan selalu positif atau selalu negatif ya. Jadi ternyata A-nya positif, berarti dia cekung ke atas, berarti dia nilainya selalu positif ya. Kan kalau cekung ke atas dia di atas sini gitu ya. Kan nggak boleh nyentuh sumbu X, berarti dia di atas. Nilainya selalu positif, berarti bergantung pada si X ini. Ada lagi untuk yang nomor 9D ini komentar? Cukup ini? Oke. Mau request nomor berapa lagi? Silahkan. Lah, ini dia lemot ininya, koneksinya kali. Silahkan mau nomor berapa lagi? Sampai 21. Gampang semua. Oh, ternyata koneksi saya nggak stabil, makanya agak lemot. Share screen-nya. Ada yang mau request? Ke kelas ini atau kelas lain yang nanya ya. Kalau pasti kalau di garis bilangan pasti selang-seling nggak sih plus minusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di nomor 11 ya. Kita coba cek nomor 11 siapa yang sudah mengerjakan nomor 11. Andi Ahmad. Coba kita lihat pekerjaannya ya. Andi Ahmad. Nomor 11. Oke, ini ya. Waktu saya nggak tahu di kelasnya atau di kelas lain yang nanya apakah pasti selang-seling. Nah, ini kita lihat ya. Di sini pembuat nolnya adalah 10, negatif 3, dan negatif 2 ya. Dibuat seperti itu.
di sini apa ini? Nah, kan kita ngecek ya normalnya kita cek masing-masing ini ya, masing-masing apa namanya subselangnya ya, tandanya yang subselangnya positif apa negatif gitu ya. Jadi untuk yang A ini misalkan pilih X-nya kuadrat, ini selalu positif ya. X ini langsung kuadratin aja ya, dia selalu positif gitu. Nah di sini tadi paling kiri misalkan kita pilih min 4, di situ di antara min 3 sama min 2, min 5/2 gitu ya. Di antara min 2 sama 10, 0, lebih besar dari 10, 100 misalnya ya. Ini kan kalau kita masukin min 4 ke sini jadi negatif. Min 4 plus 3 negatif. Nah, negatif, negatif, positif, ya positif ya. Ups. Sorry. Ini jadi positif yang ini ya. Ini kehalangan sama kursor ya. Positif. Ya. Terus min 5/2 masukin ke situ, ini jadi negatif. Ke situ jadi positif ya. Ini jadi negatif semuanya kalau dikalikan. Terus kalau 0 ini negatif, ini positif, jadi negatif. Kalau 100 ini positif, positif, positif. Ya, jadi positif. Ups, sorry. Ini loncat. Jadi hasilnya positif, negatif, negatif, positif ya. Jadi berarti nggak selang-seling ya. Tidak selamanya selang-seling gitu. Nah, di sini berarti yang diambil yang negatif ya, yaitu min 3 sampai 10 ya. Dan ini sini mintanya himpunan penyelesaian ya. Oh, himpunan. Jadi kamu harus tulisnya dalam bentuk himpunan ya. Ini kalau gini nggak bukan himpunan kalau ini ya. Ya, ini bukan himpunan. Jadi kalau dimintanya tuliskan dalam bentuk himpunan ya notasi himpunan atau dalam bentuk selang ya. Jadi kan yang dipilih yang ini yang negatif ya. Dan itu nggak ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya berarti kita nggak boleh bawa yang membuat dia 0 kan. Nah, di sini kan min 2 ada dalam ini ya. Min 3-nya di sini nggak ikut ya, berarti ya. Min 2 juga nggak ikut, 10 juga nggak ikut. Berarti nanti ya ini selangnya adalah dari min 3 sampai 10 dikurangi ini ya. Berarti kalau mau himpunan penyelesaiannya ya, ya berarti selangnya min 3 sampai 10 dikurangi min 2 gitu ya. Atau boleh juga ya gini ya, min 3 sampai min 2 digabung min 2 sampai 10. Asal jangan ke bawah aja min 2-nya gitu ya. Atau kalau mau pakai notasi himpunan X elemen R gitu ya. Di mana yaitu X-nya di antara min 3 sampai yang ini yang dikotakin itu ya. Atau ini gitu ya, pakai atau gitu ya. Seperti itu ya. Permisi Bu, 11 ya. kalau tulisan ataunya diganti dengan lambang yang mirip V itu boleh nggak Bu? Sebetulnya boleh aja sih, boleh aja. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tapi kalau untuk tulisan resmi kayak untuk setiap sebetulnya ya, untuk setiap tuh bisa pakai tanda ini untuk setiap. Terus sehingga tuh ini bisa ya, terus untuk apa? Suatu apa untuk sorry, ini untuk suatu ya, ini untuk suatu. Sorry, untuk setiap ini ya. Ini terdapat atau untuk suatu ya. Atau terdapat ya. Untuk setiap atau untuk semua gitu ya. Bentuknya A terbalik. Kalau untuk sesuatu itu terbalik gitu ya, maksudnya boleh aja. Tapi biasanya kalau untuk menuliskan secara formal pakai kalimat gitu ya. Kalau kalian ya sebenarnya kalau di ujian juga sih masih boleh aja pakai simbol-simbol gitu juga nggak masalah sih. Ini kalau misalkan kalian ngerjain TA gitu ya. Ya kalau TA kan itu sangat ini sekali ya, jangan ya kalau bisa pakai kalimat gitu ya, jangan dipakai
simbolnya ya, notasinya gitu. Ada lagi silahkan. Bu, Ya. kalau saya tulisnya min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10, koma X tidak boleh sama dengan min 2 bisa, Bu? Boleh aja. Dan, iya, Nah, boleh. Itu kan, ya kalau lebih enak lagi pakai dan gitu. oke, Bu. Ya, Coba. ya boleh aja. Ada lagi? Boleh bertanya? Ya. Kalau bedanya dan sama atau itu gimana sih, Bu? Kalau dan itu harus kedua-duanya terpenuhi. Kalau atau cukup salah satu. Sebagai contoh ini ya, ini atau ya. Kenapa atau ya? Ya X itu kalau nggak di antara min 3 sampai min 2 ya bisa yang salah satunya lagi. Kalau nggak itu ya yang satunya lagi gitu. Kalau dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Sebagai contoh tadi yang sebelumnya saya nggak lihat namanya, maaf. Tadi apa? Min 3 gini gitu ya. Sampai 10 dan X-nya tidak boleh sama dengan berapa tadi? Min 2 ya. Artinya apa? Artinya harus terpenuhi dua-duanya. X-nya itu harus di antara min 3 sama di antara min 3 sama 10 dan juga dia nggak boleh min 2 gitu. Ya. Bu, Ya. kalau itu saya tulis ulang sebagai min 3 kurang dari X kurang dari min 2, terus min 2 kurang dari X kurang dari 10, apa-apa kan, Bu? Ini kan? Iya kan? Ya, maksud saya artinya sama, cuman saya tulisnya kayak gitu nggak apa-apa kan, Bu? Nulisnya gimana? Dipisah, Bu. Min 3 kurang dari X kurang dari min 2, terus min 2 kurang... Koma kayak gitu. Oh, koma. Oke, terima kasih. Iya, maksudnya itu kan atau ya. Maksudnya kalau nggak ini gitu. Jadi harus sebaiknya kalian perjelas ya dan atau mau pakai dan atau mau atau atau. Dan apa ya pakai dan atau ya. Kalau nggak dan ya atau gitu. Supaya memperjelas, supaya jelas maksudnya kalau pakai koma aja itu artinya apa gitu ya. Gitu. Kayak misalkan yang dikotakin ini maksudnya ya, gitu. Iya, Bu. Nah, kalau ini kan jadi kayak ambigu ya. Maksudnya itu tuh harus terpenuhi dua-duanya apa gimana gitu. Ya. Jadi lebih baik pakai ini untuk supaya nggak ada keambiguan. Oh, berarti harus kalau pakai dan berarti harus dua-duanya nih. Kalau atau cukup salah satu terpenuhi juga nggak masalah gitu. Ya, begitu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi silahkan. Yang B juga sama ya, ternyata di situ ini saya percaya aja ya, langsung aja ya ini ternyata gini ya, dan berarti dia nggak selang-seling gitu. Ya. Jadi untuk X min satunya X min 1 kuadrat dia selalu positif, jadi bergantung ya min 8 sama min 9, 8 sama min 9 gitu ya. Yang tandanya berubah tuh di itu gitu ya. Jadi ini juga nggak selang-seling, nggak selamanya selang-seling ya. Gitu. Jadi jangan kalian ya udah periksa aja salah satu, yang lain pasti selang-seling, nggak juga ternyata ya. Begitu. Oke, nomor 11 ada pertanyaan. Jadi juga kalian ini sendiri ya, ininya ya, perbaiki ya penulisannya ya. Jadi kan yang mau diambil Bu, yang nanya, Bu. Yang nomor 11 yang B itu satu bukannya juga masuk solusinya, Bu? iya, berarti dia masuk ya. Sorry. Kan lebih besar sama dengan 0 kan? Oh, nolnya, karena dia 0 ya, dia ikut ya. Ya. Betul, nolnya Berarti ikut kan. masuk kan ya, Bu? Masuk, berarti jadi di sini jawabannya ya, kalau mau dituliskan dalam bentuk selang gitu ya, berarti kan dia dari minta hingga min 9-nya nggak boleh ya, karena kan di bawah nggak boleh 0 ya. Ya, digabung dengan 1 gitu ya. Digabung dengan 8 sampai hingga. Gitu ya. Atau kalau dalam bentuk notasi himpunan ya X bilangan real di mana X-nya kurang dari min 9 atau X-nya 1 atau
X-nya lebih besar dari 8 gitu ya. Gitu ya. Salah satu aja kan nggak mungkin kalau X-nya kurang dari min 9 dia sama dengan 1 juga gitu ya. Nggak mungkin dia lebih besar dari 8 juga ya. Jadi kalau gabung itu padanannya dengan atau. Kalau dan dia dengan irisan gitu ya. Gitu. Ada lagi silahkan. Ibu, saya mau nanya 13C, Bu. Oke, ini udah belum yang 11 sebelum kita ke situ? Masih ada yang mau nomor 11 dulu? Sudah? Ini 11? Oke, sudah ya. Kita beralih ke 13C. Oke, 13C apa nih? Tentukan himpunan penyelesaian. Oke. Kita Ibu, saya D, Bu. Maaf, Oh, 13D. 13D. Tadi dilihat dulu ada yang sudah mengerjakan 13D. Oke, Jeremy. Kita lihat punya Jeremy. Oke. 11D ya. Mana ini 11 A, B. Oh, D yang nggak ada ya. Oke, kita cari yang lain. Mijil. Sebelas D. Ini apa? 9, 10, 11. Oh, nggak ada juga. Tuh jangan nggak ada yang ngerjain. Arya Satya. Kalau nggak ada lagi, kita bahas aja. Nggak usah nyari lagi. Arya Satya. Kalian kalau ngisi di itunya, mohon detail ya. Kalau nggak semua nomor, kayak misalkan 11A sama B gitu ya. Biar saya biar gampang nyarinya kalau pas lagi gue bahas ya. 11D ya. 13D. Sorry, 13. Oh, tadi itu 13 saya lihat salah lihat nomor ya. Tadi punya siapa awalnya? Punya Jeremy dulu ya. Jeremy 13. Maaf, saya lihatnya kok 11 ya. Iya, 11 cuma 2 nomor ya. Nah, 13D udah ada ya. Oke, kita lihat punya Jeremy. 13D. Nih ya, sudah kelihatan? Oke, itu kalau kita punya dua buah kedua ruasnya ada akar ada mutlak, kita kuadratkan dua-duanya ya. Karena apa? Karena kan berlaku ini ya. Kalau kita punya mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, ini samanya dengan X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Jadi untuk menghilangkan mutlaknya kita kuadratkan aja. Kalau kedua ruas ada mutlaknya ya. Kalau kedua ruas ada mutlaknya, kita kuadratkan aja dua-duanya ya. Oke, yang pertama yang kiri, ini jangan pakai sama dengan ya. Gitu. Oke, ini jadi X kuadrat plus 4X plus 4, yang kanan jadi 4X kuadrat min 16X plus 9 ya. Dipindah ruaskan ke kanan semua jadi 3X kuadrat. Tunggu ini 16 kan ya? Kurang 4 jadi min 20 bukan? Iya nggak sih? Itu 2X min 3 ya? Soalnya apa sih? Oh, min 3. Ini min 3 ya, bukan min 8 ya. Jadi itu min berapa sih ini? Jadinya
min 12 ya, itu min 12 ya. Maaf. Ini min 12 berarti ya. Jadi itu kalau pindah ke kanan semua jadi 3x kuadrat min 16x, ini min 16 ya. Tambah 5. Nah, itu difaktorkan jadi 3x min 1 kali x min 5. Pembuat nolnya sepertiga sama 5 ya. Ya, kita cek masing-masing di ininya ya. Di setiap subselangnya dapatnya itu plus min plus. Yang kita inginkan adalah yang nah, ini ngeceknya tadi, oke, ini kan dia di sebelah kanan ya. Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang kita inginkan yang positif ya. Nah, ini kalian mohon ini ya, belajar lagi cara menuliskan himpunan. Itu pernyataan, bukan himpunan. Ini tuh pernyataan ya, ada dan gitu. Ini pernyataan namanya, bukan himpunan. Ya. Jadi ini himpunan yang diminta. Pertanyaannya himpunan kan? Tentukan himpunan penyelesaian. Benar tuh, berarti yang tanya himpunan ya. Ini tuh bukan himpunan. Jadi kalian ya saya paham, kalian tahu jawabannya itu, tapi salah menuliskan kesimpulannya jadi salah. Ini ya setidaknya berkurang 1 nilai kalian gitu ya. Oke? Mohon perhatikan cara menuliskan himpunan ya. Boleh pakai interval, boleh pakai notasi himpunan ya. Jadi ini kalau mau pakai ini oh, ininya ikut ya. Dia ikut ya ini ya. Jadi ya kalau mau pakai notasi selang berarti minta hingga sampai sepertiga gabung 5 sampai tak hingga. Atau kalau mau pakai notasi himpunan ya jadinya gini, pakai kurung kerawal gitu ya. Sebenarnya nggak harus pakai anggota R juga udah jelas ya, objek kita kan bilangan real. Ya, baru begini, baru itu ya yang dikotakin, yang dijawab tadi ya. Dan X lebih besar sama... Kok dan sih atau? Kan nggak mungkin kedua-duanya terpenuhi ya. Kalau X-nya kurang dari sepertiga kan nggak mungkin dia lebih besar dari 5 ya. Atau ya. Jadi mohon menuliskan kesimpulannya ya, belajar menulis ya. Kalau soal ngitung saya sih udah nggak terlalu ragu lah ya. Tapi ya itu, belajar menuliskan jawabannya ya, himpunan. Kalau dimintanya himpunan ya kalian jawabnya berupa himpunan, jangan pernyataan. Terus bedakan atau dan dengan dan ya, gitu. Ada komentar? Silahkan. Silahkan, ada komentar atau pertanyaan untuk nomor 13D. Jadi ingat sifat yang kalau mutlaknya kurang dari atau mutlaknya lebih besar dari suatu bilangan, itu cara ngilangin mutlaknya gimana. Terus kalau yang dua-duanya ada mutlak, nih ruas kiri ruas kanan, ya tinggal kalian kuadratkan. Gitu ya. Silahkan, ada pertanyaan atau komentar untuk yang 13D ini? Ibu mau nanya 3F dong, Bu. Ini udah yang 13D? Sudah, Bu. Oke. Ke apa tadi 3F? 3F. Oke, 3F soalnya apa? 3F. Kita sampai 940 ya. 3F. Mana dari 3 tuh di bawah ya. Oh. Yang F. Oke, kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Ya, Mijil tadi ya. Tiga F. Oke. Oh, dia langsung begitu ya. Oke. Jadi untuk 3F, ini saya tulis di sini ya. Di bawahnya yang 5A kan kosong tuh. Ya, detailnya 3F.
Soalnya apa sih? Soalnya, salah. 4 per Y min 2, Y per Y plus 3 ya. Sorry. 4 per Y plus 2, Y per Y plus 3 ya. Nah, kalian kan kalau punya, kalau punya pecahan dijumlahkan, yang kalian lakukan kan menyamakan penyebut ya. Kan dilihat KPK-nya. Nah, kalau di sini kan ya KPK-nya tinggal kaliin aja gitu ya. Ya udah bawahnya kita kalikan ya Y plus 2 kali Y plus 3. Atasnya gimana? Jadi ya ini yang bawah dibagi dengan ini kan. Yaitu hasilnya Y plus 3. Kalikan dengan atasnya kalikan 4. Jadi 4 kali Y plus 3. Satunya lagi itu yang bawah dibagi Y plus 3 hasilnya Y plus 2. Kalikan dengan Y ya. Ya udah tinggal diuraikan 4 kali ya jadi 4Y tambah 12 tambah Y kuadrat tambah 2Y ya. Bawahnya boleh kita kalikan jadi Y kuadrat tambah 5Y plus 6 gitu ya. Ya itu dia enggak ya. Saya nggak salah soal kan plus ya bawahnya ya. Min 2. Min 2. Ini min. Maaf. Ini min 2 ya. Ini min 2. Ulangi lagi. Jadi ini juga min 2. Ya. Oke, jadinya itu 4Y tambah 12 tambah Y kuadrat min 2Y. Ini Y kuadrat plus Y min 6 ya. Itu masih bisa dijumlahkan jadi Y kuadrat tambah 2Y plus 12 ya. Jadi begitu. Silahkan ada komentar atau pertanyaan untuk yang nomor 3F. Samakan penyebutnya ya, seperti kalian menjumlahkan atau mengurangkan dengan pecahan gitu ya. Silahkan. Sudah ini 3F? Oke, ada lagi yang mau request nomor berapa? Silahkan. Kita masih ada waktu 17 menit lagi. Silahkan. Kemarin sore nggak sempat ya yang persamaan lingkaran gimana ya? Kalau nggak salah ya. Kita coba 16C ya. Oke, kita lihat 16C cara ngubek-ngubeknya gimana. Kita lihat 16C siapa yang sudah mengerjakan. Oke, Arya Satya tadi. Arya Satya. Nah, apa tadi 16C ya? Benar 16C. 16C. Oke, kelihatan ini? Jadi, ini idenya adalah dia pokoknya tujuannya adalah untuk membentuk dia menjadi dalam bentuk persamaan baku gitu ya untuk lingkaran ya.
Nah, di sini untuk X-nya kan nggak ada lagi ya, berarti X-nya X kuadrat aja. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ini. Ada ini. Berarti nanti bentuknya adalah Y min B kuadrat gitu. Nah, ini kita harus buat jadi kuadrat sempurna. Nah, kita kan kalau kita punya, saya tulis sini ya. Y min B kuadrat ini kan akan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat gitu. Nah, kita udah punya ini. Y kuadratnya udah cocok. Nah, di situ ada 16Y. Berarti di sini kita punya min 2B-nya itu adalah 16. Ya, kan ini min 2BY, ini 16Y. Berarti min 2B-nya adalah 16. Berarti B-nya adalah min 8. Nah, supaya bentuknya jadi kuadrat sempurna kan ini nggak cukup ya, harus ada plus B kuadrat. Berarti B kuadratnya itu adalah 64. Jadi kita harus bentuk jadi plus 64. Ya udah kita tambahkan kedua, ini dia pindah dulu min 28-nya ke kanan ya. Terus karena kita mau butuh 64, ya tambahkan kedua ruas dengan 64. Ini kita sebelum ke sini ada ini dulu ya. Si 28-nya ini biar nggak pusing saya tulis ini ya. Si 28-nya pindah dulu ke kanan. Nah, biar ada plus 64, berarti kita jumlahkan kalau ruas kanan, ruas kiri kita tambah 64, ya ruas kanan juga harus tambah 64 ya. Jadinya yang ini jadi Y plus 8 karena kan Y min B kuadrat ya. B-nya min 8 berarti Y min B berarti Y plus 8 ya. Jadi Y plus 8 kuadrat. Yang kanan 36. 36 ini kan ini adalah 6 kuadrat ya. Jadi jari-jarinya 6. Pusatnya ini kan sebenarnya X min 0 ya. Jadi 0, min 8 pusatnya ya. Jadi harus diubah dalam bentuk ini ya, baku dengan cara yaitu harus memunculkan bentuk kuadrat sempurna ya. Gitu. Silahkan ada komentar atau pertanyaan untuk yang ini berapa sih? Nomor 16C ya. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Atau ada yang mau bahas nomor lain? Kita masih ada waktu 13 menit. Silahkan kalau masih ada. Oke, kayak nomor 12 A sama B itu ada yang dan ada yang atau ya. Kalian harus tahu bedanya kalau dan itu diiriskan. Kalau atau itu kalau atau digabung. Ya. Ada yang mau request nggak? Silahkan. Kalau nggak ada saya mau bahas 12 ya. Itu ada dan atau. Oke, 12. Razi. Dua belas. Ini 10, 11. Oh, ini 12. Oke. Kelihatan ya? Oke. Tentukan himpunan penyelesaian pertasamaan majemuk berikut. Oke, yang pertama ini berarti dan ya. Kalau dan itu dia diiriskan. Harus dua-duanya terpenuhi ya. Di sini 8x min 1 lebih besar dari 7. Kita dapat x ya
8x lebih besar dari 8, jadi x-nya lebih besar dari 1. Ya. Terus yang satunya lagi 5x kurang dari 9 dengan 10 dapat x-nya kurang dari 9 dengan 2. Jadi kalau digambar itu di garis bilangan dia harus diarsir 2 kali ya. Yang pertama lebih besar dari 1 ya. Satunya nggak ikut ya. Terus yang satunya lagi lebih kecil dengan 2 ya. 2-nya ikut. Jadi yang terarsir 2 kali yang ini ya. Ya berarti itu ya kalau mau pakai notasi himpunan betul seperti ini ya. X di mana X-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari 1 dengan 2. Kalau mau pakai notasi interval atau selang ya jadi gini ya. Jadi ya, kalau dan itu berarti harus diiris 2 kali ya, harus memenuhi kedua-duanya. Oke, yang B ini atau ya. X plus 7 lebih besar dari 9 didapat X-nya lebih besar dari 2. Bersama dengan 2 ya. Terus yang satunya lagi 9x min 9 kurang dari 0. Ya ini 9x kurang dari 9, jadi X-nya kurang dari 1. Ya. Jadi kalau X lebih besar dari sama dengan 2, yang ini ya 2-nya ikut. Ya. X kurang dari 1, satunya nggak ikut ya. Jadi kalau dituliskan dalam notasi himpunan seperti ini, X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih besar dari 2. Kalau mau pakai notasi selang, jadi minta hingga sampai 1, satunya nggak ikut, digabung ya dengan 2 sampai hingga. Oke, sekarang kalau saya ganti jadi dan, apa yang terjadi kalau pakai dan? Hasilnya apa kalau itu dan? Apa yang terjadi kalau itu soalnya dan, bukan atau? Apa yang terjadi? Kalau dan dia jawabannya apa? Halo, masih ada orang? Tidak ada solusi kayak ya, Bu. Tidak ada Kalau solusi dan- karena itu kan harus yang diarsir 2 kali ya. Kan nggak ada yang Iya. diarsir 2 kali kan ya? Nggak ada yang X-nya lebih besar 2 tapi dia sekaligus lebih kecil dari 1. Kan nggak ada ya? Jadi kalau dan berarti dia jawabannya himpunan kosong. Himpunan kosong tuh gini ya notasinya ya. Atau begini. Itu himpunan kosong ya. Jadi nggak ada gitu yang memenuhi ya. Nah, kalau untuk yang A, kalau dia atau bukan dan, apa yang terjadi kalau atau bukan dan? Kalau diganti jadi atau untuk yang A-nya. Seluruh bilangan real, Bu. Seluruh bilangan real, kalau digabung itu kan yang penting kena arsir ya. Yang sekalipun juga, pokoknya dia pernah kena arsir aja. Kan kalau kayak gitu berarti semuanya udah kena arsir kan ya. Ya berarti dia seluruh bilangan real ya. Gitu. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Kita masih ada 7 menit. Kalau masih ada yang mau request bahas yang nomor berapa, silakan. Ini udah ini? Oke, masih ada yang mau dibahas nomor berapa? Kalau enggak ya udah aja. Silahkan. Masih ada yang mau dibahas kah? Sampai 21 ya? Mau nanya Bu, untuk Ya, absensinya itu gimana? saya lihat di Zoom aja ya. Kayak waktu minggu lalu. Ya. Ada lagi? Silahkan. Nggak ada? Oke, ini nanti kan sudah ada yang saya coret-coret tadi ya. Nanti saya akan share foldernya ya. Jadi kalian juga bisa melihat pekerjaan teman kalian. Ini kan kalian ada yang ngerjainnya separuh-separuh gitu ya. Terus mungkin penasaran nomor yang lain. Ya kalian bisa ubek-ubek jawaban teman kalian gitu ya. Nanti saya akan share link untuk ke ini ya foldernya ya. Ada pertanyaan atau komentar? Pertemuan kita hari ini tutorial. Kalian kuliah lagi tuh besok ya?
Besok kuliah dengan Pak Ibe ya, melanjutkan materinya berarti fungsi dan grafiknya, terus operasi pada fungsi ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita selesai saja, tutup. Sudah? Cukup? Tanggung sih ya, mau dibahas juga takut nggak cukup kok 5 menit. Ya udah kalau gitu kita tutup saja. Nanti rekamannya akan saya update ya, link rekamannya. Terus ya itu apa? Ininya juga foldernya juga akan saya share nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, silahkan boleh bubar ya. Selamat melanjutkan.